Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Revirandra Saputri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup ekologi mangrove serta perannya bagi lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup ekologi mangrove. Nah, kan di PPT tersebut ada tertulis bahwa menurut Nyibakens tahun 1982, hutan bakau atau mangal adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan semua varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Sebutan bakau ditunjuk untuk semua individu tumbuhan, sedangkan mangal ditunjuk bagi seluruh komunitas atau asosiasi yang didominasi oleh tumbuhan lain. Nah, di situ dapat kita artikan ruang lingkup itu sendiri. Ruang lingkup bila diartikan secara luas adalah batasan, jika secara sempit adalah suatu materi. Nah, dapat kita simpulkan ruang lingkup ekologi mangrove adalah spesies pohon-pohon atau semak-semak yang mampu tumbuh di dalam air asin. Nah, selanjutnya di situ kan disebut juga ciri-ciri khas yang dimiliki oleh spesies mangrove, yaitu karakteristik morfologi yang terlihat dalam sistem perakaran dan buahnya. Beberapa spesies mangrove memiliki sistem perakaran khusus yang disebut akar udara. Cocok untuk kondisi tanah yang anaerobik, dan spesies mangrove memproduksi buah yang biasanya disebarkan melalui air. Nah, jadi ciri khas mangrove dapat kita lihat dari sistem perakaran tanah, dari sistem perakaran dan buahnya. Terus, apa sih yang dimaksud dengan kondisi tanah yang anaerobik? Yaitu kondisi tanah yang kekurangan oksigen atau hampa udara. Selanjutnya, yaitu peran ekologi mangrove bagi lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama itu ada secara fisik ya. Nah, secara fisik mangrove itu perannya sebagai menjaga garis pantai tetap stabil, terus melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi. Terus itu menahan badai atau angin kencang dari laut. Selanjutnya, mengelola limbah beracun, penghasil O2 dan penyerapan CO2. Nah, yang kelima, menahan hasil proses penimbuhan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Selanjutnya, yang kedua yaitu secara biologis. Nah, mangrove secara biologis itu perannya yang pertama menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton. Yang kedua, tempat perkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, udang. Terus yang ketiga, tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biaknya satwa lain. Yang keempat, sumber plasma, nutfah, dan sumber genetik.
Selanjutnya, yang ketiga, secara ekonomis. Nah, ekologi mangrove secara ekonomis berperan sebagai yang pertama yaitu hasil kayu, arang, bahan bangunan. Terus bisa juga menjadi kayak bahan bakar ya. Terus ada penghasil bahan baku industri, yaitu terdiri dari pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya penghasil bibit ikan, terus kerang, kepiting, bandeng, melalui pola tambak silvofish hairy. Terus tuh selanjutnya tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mibtalirfah. Di sini saya akan menjelaskan keadaan mangrove di Tanjung Pinang melalui studi kasus, yaitu keadaan mangrove di Sungai Carang dan Pulau Dompak yang berada di Kota Tanjung Pinang. Kondisi mangrove di daerah Kepulauan Riau saat ini mengalami kerusakan dan penyusutan luas yang cukup tinggi atau dikenal dengan terdegradasi. Akibat adanya penebangan mangrove untuk bahan bangunan, konversi hutan mangrove menjadi area permukiman dan pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan kota, serta budidaya tambak dan eksploitasi hutan mangrove untuk dijadikan sebagai arang atau kayu bakar. Diperkirakan kerusakan sumber daya mangrove untuk wilayah pesisir Kota Tanjung Pinang telah mencapai 70%. Hal ini menjadi akibat konversi lahan mangrove yang tidak terkendali seiring dengan aktivitas pembangunan kota. Nah, saat ini kawasan mangrove yang mengalami degradasi cukup signifikan di wilayah Kota Tanjung Pinang adalah kawasan mangrove yang terdapat di Pulau Dompak dan Sungai Carang, yang memiliki potensi sumber daya mangrove yang cukup luas, di mana dari seluruh total ekosistem mangrove di Kota Tanjung Pinang, sebanyak 27,6% terdapat di Pulau Dompak dan Sungai Carang. Namun, seiring kegiatan pembangunan cukup pesat di Kota Tanjung Pinang, menjadikan Pulau Dompak dan Sungai Carang sebagai salah satu kawasan pengembangan infrastruktur kota. Hal ini menyebabkan terjadinya konversi lahan mangrove secara besar-besaran dan menjadi kawasan. Berikut adalah gambaran kondisi mangrove di Pulau Dompak saat ini. Nah, bisa kita lihat di sini telah terjadinya degradasi besar-besaran. Dan gambar di bawahnya adalah kondisi mangrove di Secarang. Nah, ini diambil pada tahun 2019, di mana juga terjadi degradasi secara besar-besaran. Upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan mangrove dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar lingkungan yang dapat melibatkan masyarakat sekitar yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Adanya kawasan konservasi mangrove diharapkan mampu memperbaiki ekosistem serta mampu memberikan daya tarik edukasi wisata kawasan konservasi hutan mangrove. 4 merupakan kegiatan penanaman mangrove di Sungai Carang, dan pada gambar 5 merupakan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Dompak, di mana peserta yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapapun melalui dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga tertentu, dan pihak lain yang peduli terhadap kelestarian ekosistem mangrove. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.